Dari Jalan Lejen Suprapto nomor 27B Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.5 Radio Thompson Cilacap, makin erat di hati sahabat. Ya, selamat malam sahabat Thompson, selamat malam Senin ya. Berjumpa kembali dengan saya Novel di sini di program acara Lokomotif Lokal Komunitas dan Inspiratif. Tentunya dengan narasumber yang menginspirasi kita semua ya, dengan komunitas-komunitas yang menginspirasi kita semua. Dan untuk malam ini Novel mengisi acara ini sampai dengan nanti jam 9 ya. Ya sahabat, pejuang lokal memiliki peran besar dalam kemerdekaan. Sudah selayaknya pejuang lokal dihargai oleh generasi mudanya. Untuk itulah sekelompok anak muda di Cilacap bergerak untuk mendirikan komunitas sejarah khusus mengenai Cilacap, dan dibentuklah komunitas Cilacap History. Jadi komunitas ini dibentuk sejak tahun 2019 dan menurut salah satu foundernya Riyad Ginanjar didasari keinginannya untuk menyajikan sejarah Cilacap kepada masyarakat. Ia sendiri memulai hobi mengumpulkan dokumen sejak 2013. Kemudian mengajak beberapa teman yang sama-sama menyukai sejarah Cilacap dan bergabung dan berkontribusi. Tujuan mendirikan komunitas ini memang untuk mewadahi siapapun yang gemar dan tertarik akan sejarah Cilacap, karena masih banyak potensi sejarah dan benda peninggalan yang belum diketahui. Dan untuk malam ini ya, kita udah kehadiran nih salah satu komunitas yang ada di Cilacap, karena berbagai banyak komunitas yang ada di Cilacap ya. Ini salah satu ada komunitas Cilacap History. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam buat para komunitas Cilacap History. Selamat datang di studio Radio Thompson Cilacap. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan udah hadir ya ke studio Radio Thompson Cilacap ini. Ya, kita boleh perkenalan dulu nih dari yang paling kanan, yang pakai baju biru, baju navy, yang pakai topi. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mustafa. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Riyad Ginanjar. Ginanjar. Kebetulan Oke. saya didapuk sebagai ketua komunitas Cilacap History. Oke, Terima kasih. siap. Riyad Ginanjar. Dan yang tengah yang Bapak Kumis, namanya siapa? Nama saya Thomas Sutasman, saya salah satu anggota dari komunitas Cilacap History. Terima kasih loh Mas Noval sudah mengundang kami. Oke, terima kasih juga udah berkesempatan ya menyempatkan diri untuk Iya. hadir ke studio Radio Thompson Cilacap. Terima kasih juga pada para sahabat Thompson ya Oke. yang mendengarkan acara ini. Terus ada paling kirinya Pak Thomas, paling kiri apa paling kanan? Nah, paling kanan kayaknya. Iya, paling kanan Pak Thomas, bisa digeser mikrofonnya. Ada siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sony Sony. Melani, ya. Oke. Ya, salah satu anggota dari komunitas Cilacap History. Salah satu anggota dari Cilacap History. Terus yang paling kanan sendiri, Ya, selamat malam. Nama saya Sindu, Sindu. Oke. salah satu anggota komunitas Cilacap History. Oke, siap. Aduh, jangan malu-malu ya, jangan ragu-ragu. Oke, buat Pak Riyad sendiri ini kesibukannya apa untuk saat ini Pak Riyad? Untuk saat ini kebetulan saya jualan kopi, Mas. Jualan kopi, Ya, oke. Di mana jualan kopinya? Di Hotel Dava, Mas. Di depan ya? Ya, di depan. Oke, siap. Terus Pak Thomas, kesibukannya Pak Thomas? Saya sehari-hari adalah guru di SMP Bius Cilacap. Guru, oke. Terus ada Mas Sony. Ya, Ini dari seragamnya karena udah ketebak ya. iya. Kebetulan saya ojol dan saya juga diamani menjadi ketua paguyuban dari online Cilacap. Oke, terus ada Pak Sindu.
Saya biasanya ngopi di Hotel Dava. Oke, berarti ada penjualnya juga, ada pembelinya juga di sini ya. Oke, buat sahabat Thompson yang mau gabung ya, yang mau berinteraksi, yang mau tanya-tanya tentang komunitas Cilacap History ini boleh gabung ya di 081393288655. Kita nanti bakal mengulik sejarahnya tentang komunitas Cilacap History ini. Kita berbincang-bincang mengenai komunitas ini apakah dari komunitas ini, apakah komunitas ini layak untuk jadi komunitas terbaik di Cilacap? Kita ke Mas Riyad nih. Mas Riyad, halo. Ya, Mas Riyad sendiri ini apa sih komunitas Cilacap History itu? Ya, jadi komunitas Cilacap History itu komunitas pencinta sejarah Cilacap. Oke. Yang ada di Cilacap lah. Dan juga pelestari benda-benda atau tinggalan sejarah yang berada di Kabupaten Cilacap. Oke, melestarikan ya. Berarti mengumpulkan juga termasuk. Betul, betul. Oke, siap. Apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas Cilacap History ini? Ya, jadi sebagai anak muda itu kita merasa keresahan ya melihat banyaknya situs-situs bangunan-bangunan bersejarah itu tidak terawat. Oke. Akhirnya kita bersama teman-teman membentuk komunitas sejarah supaya sejarah Cilacap itu lebih dikenal oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat peduli dengan sejarahnya. Sejarahnya. Oke. Dan untuk Mas Thomas nih ya. Oke, ya. Ya, kenapa Mas Thomas sendiri ini tertarik menjadi bagian dari komunitas Cilacap History ini? Saya memang dari awal senang dengan sejarah gitu. Dari awal Kok senang, ada komunitas Cilacap History, lalu saya ikut gabung aja. Ternyata Oke. dari kegiatan-kegiatan dan terusnya itu kok mengasihkan juga. Dan selama ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menginspirasi saya untuk berbuat sesuatu, terutama saya membuat buku yang berkaitan dengan sejarah Cilacap. Oke, itu jawaban Mas Thomas ya. Iya. Untuk jawabannya Mas Sony ini gimana? Mungkin beda atau enggak nih ya? Apa sih yang membuat tertarik untuk gabung ke komunitas Cilacap History ini? Iya. Yang pertama yaitu mbahnya saya kan seorang veteran. Oke. Dia cerita tentang daerah-daerah yang di Cilacap, seperti nama-nama yang kita tahu kan hanya nama tapi tidak tahu asal usulnya. Asal usul ya, betul. Seperti Damalang, Kandang Macan, ya kan? Ya, Menceng, Bandengan. Nah itu sama mbahnya saya diceritakan. Terus lah kebetulan saya ketemu sama teman-teman komunitas Cilacap History. Nah di situ ada bukti ada arsip-arsip loh. Kita cocokkan, oh ternyata cocok, oh berarti benar, bukan dongeng belaka gitu. Oke, siap. Terima kasih buat jawabannya Mas Sony. Terus sebelahnya ada Mas Sido ya. Sido. Oke. Gimana nih, apa yang membuat Anda bergabung di komunitas ini? Ya, saya sih suka sejarah sudah sejak dari kecil. Oke. Terus dulu awalnya sendirian di Cilacap lah, belum ada teman-teman ini. Jomblo ya. Suka lihat-lihat bangunan bersejarah sendiri gitu, terus kesini dengan adanya media sosial, terus kemudian kenal teman-teman semuanya, terus membentuk komunitas ini Cilacap History. Cilacap History. Iya. Jadi akhirnya kita punya wadah loh, bisa bareng-bareng, nggak sendirian lagi. Iya, nggak jomblo lagi ya. Bisa berkumpul juga ya, bisa sharing gitu tentang sejarah. Jadi intinya bergabung ke komunitas Cilacap History ini karena pada dasarnya suka ya, suka tentang sejarah, terus pengen tahu juga sejarahnya gimana, seperti sejarahnya yang dijelaskan Mas Sony, sejarahnya Bandengan, Damalang, Kandamatan, apalagi Kandamatan itu ya. Ya buat saya orang Mawas itu dengerin Kandamatan katanya serem banget gitu ya. Tapi setelah ke studio Radio Thompson Cilacap dekat sama Kandamatan, oh ternyata ini Kandamatan bukan seseram apa yang dibayangkan gitu kan. Ya kita ke pertanyaan selanjutnya, ini apa sih tujuan dibentuknya komunitas ini? Mas Rian yang jawabin. Oke, mungkin Mas Riyad. Ya, jadi sebenarnya tujuan ini komunitas Cilacap History itu lebih ke pelestarian Pelestarian sejarah Cilacap. Oke. Karena untuk
melestarikan sejarah itu tidak bisa dilakukan oleh hanya satu atau dua Satu instansi orang, atau oke. perorangan. Jadi kita bersama masyarakat bersinergi melestarikan lah, sejarah yang ada di Cilacap. Seperti itu. Ya, terus kenapa namanya itu Cilacap History dan menggunakan ejaan lama? Ya karena Cilacap itu pernah berjaya. Berjaya. Nama Cilacap pernah menjadi pelabuhan internasional pada Zaman dulu. zaman kolonial Hindia Belanda, dan itu namanya masih Belanda, Cilacap. Nah, Cilacap pakai ejaan ya, Iya. tanpa C. iya betul. Nah, kita ingin mengembalikan kejayaan sejarah Cilacap zaman sekarang seperti itu, Mas. Oke. Terus anggota dari komunitas Cilacap History ini berapa sih? Mana, Mas? Ya. Kalau pengurusnya sih ada 10. Pengurusnya Tapi ada kalau 10. anggota sih banyak sekali. Ketika di grup WA itu sampai 60-an lebih. Kalau di Facebook itu sampai 1000 berapa, lebih dari 1000. 1.200 ya. Tulisan. Saya tidak lihat. Ya ini apa? Kalau dari komunitas History ini kesibukannya apa sih di rumah? Kegiatan maksudnya agenda rutinnya itu apa? Kalau agenda rutin kami sangat banyak sebenarnya, tapi yang sering kami lakukan adalah jelajah Jelajah. ke tempat-tempat yang ada peninggalan bersejarahnya. Lalu kami juga renovasi, restorasi benda-benda peninggalan sejarah, ada pameran juga, pameran arsip, lalu membuat buku, lalu ada pelatihan bahasa Kawi itu oleh Mas Indul tadi. Mas Indul. Bahasa apa? Bahasa Kawi. Jawa kuno itu contohnya seperti apa? Itu Mas Indul nanti yang bisa menerangkan kalau itu. Oke. Ya karena Gurunya itu. oke siap, karena kan kita generasi muda ya, jadi mungkin kurang tahu bahasa dulu itu seperti apa. Aksaranya bukan bahasanya. Aksara, aksara Jawa Oke. penulisannya gitu ya. Aksara kuno. Masih banyak lagi ada. Yang jelas kami arahnya adalah mengedukasi masyarakat, lalu bagaimana membangun kesadaran masyarakat tentang sejarah, khususnya sejarah lokal yang ada di Cilacap. Dan untuk visi misi komunitas ini sendiri itu apa visi misinya? Kalau kami punya visi untuk membangun kesadaran masyarakat akan Membangun sejarah kesadaran dan masyarakat. budaya di Kabupaten Cilacap. Oke. Lalu misinya ya arahnya ke situ. Jadi kami membangun kesadaran sejarah masyarakat dengan terutama mengenalkan sejarah Cilacap secara menyenangkan dan edukatif. Ini tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Tadi pertanyaannya sudah berapa tempat yang telah dijelajahi, mungkin Pak Thomas bisa menjelaskan? Untuk tempat yang sudah dijelajahi sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak. Karena kami bergeraknya tidak hanya di kota Cilacap, tapi Oke. juga di luar kota Cilacap. Kalau belusukan kami yang pertama dulu ke Kesugian. Sugian itu daerah mana Pak? Kesugian ada pesanggeran, ada situs Watulingga, lalu ada Watulingga. pompa air Belanda, Oke. ada halte Grigir. Lalu kami beberapa kali juga ke Nusa Kambangan, di sana banyak benteng, banyak menara. Lalu pernah ke Cinangsi, betul ya, Cinangsi. Lalu ke Selok, di sana ada benteng Jepang. Lalu jelajah juga di kota lama Cilacap. Kami dari depan gedung asisten residen, lalu ke arah utara, lalu menuju ke stasiun kereta api Cilacap. Karena kami itu sebenarnya tidak hanya jelajah, sebenarnya kami juga kalau dikatakan jelajah, ya apapun yang kami ke sana kemari sebenarnya belusukan. Kami itu sebenarnya belusukan. Cari tahu gitu Cari ya. tahu ya. Ya siapa ngerti nemu kan gitu ya. Belusukan ya kemana-mana. Kalau Iya, di kemana-mana. kota Cilacap ya kami biasanya ke Kertok Cilacap, ke makam Kendil Besi juga, lalu kami juga melakukan banyak hal bersih-bersih dan terusnya itu. Jadi kemana saja sebenarnya sudah kami lakukan di situ. Dan pengalaman paling berkesan itu saat apa sih?
Pengalaman yang pernah, maksudnya pengalaman yang tak terlupakan saat mencari sejarah itu apa? Kalau saya pribadi itu kan kami mengulik tentang pahlawan Soekardjo Pranoto yang lahir di Kesugihan. Saya cari referensi itu sampai beberapa bulan, lalu ada istilahnya ada buku babonnya yang ketemu. Wah, saya senang sekali di situ. Tapi mungkin untuk yang lainnya, teman-teman mungkin punya pengalaman yang berbeda juga dengan saya. Monggo. Oke, mungkin Mas itu yang pakai baju hijau. Mas Sony. Mas Sony. Pengalaman yang paling berkesan yang tidak terlupakan sampai saat ini pasti ada lah ya. Ya. Kalau saya pribadi pengalaman yang berkesan justru yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang selama ini yang kita lewati loh. Yang kita lewati ternyata itu sejarah juga. Sejarah. Ya itu yang tadi saya sebutkan. Oke. Kayak Damalang. Selama ini kan kita kan taunya Damalang itu kok bisa namanya Damalang dari mana? Katanya ada pos polisi yang malang di jalan apa? Ternyata itu salah. Damalang itu sebenarnya dam itu serapan dari bahasa Belanda. Bendungan, Malang itu sungai. Nah, ternyata di situ ada apa namanya yang sebelah samping Pizza Hut, sungainya di situ masih ada bendungan, cuma sekarang diganti sama pintu air yang warna biru di situ. Oke. Ya apa ya, ada hal-hal yang tak terduga yang tadinya kita nggak tahu, sering lewat jadi tahu, itu mungkin itu aja sih. Oh ya, buat Mas Sindu. Sindu coba pengalamannya apa sih? Saya Kalau saya sih yang paling berkesan ke Nusa Kambangan ya. Kenapa itu? Karena saya udah berusaha kemana-mana tapi Nusa Kambangan yang deket kok belum pernah gitu loh. Belum pernah maksudnya Cuma gimana? beberapa kali loh. Belum sampai ke sana-sana gitu. Berarti belum menjangkau secara luas gitu ya? Ya saya terkesan dengan peninggalan yang ada di sana. Ternyata mirip sebuah kota gitu. Kota. Ada jalan kuno, terus banyak bangunan-bangunan kuno di sana di tengah. Terus selain itu juga alamnya yang masih lestari. Sampai saat ini ya, Iya. karena dijaga juga ya. Itu yang bikin kita jadi ketagihan pengen kesana lagi gitu. Oke. Terus bagaimana cara komunitas ini mendapatkan dan mengumpulkan arsip? Mungkin Mas Thomas atau Mas siapa bisa menjelaskan? Kalau arsip kami seringnya itu juga bisa beli, bisa ada hibah dari masyarakat yang baik hati menghibahkan ke kami untuk kami rawat, untuk kami pelajari, atau mungkin bisa juga bertukar dengan komunitas lain karena ada komunitas Banyumas Heritage itu kan, kami bisa bertukar di sana. Pokoknya banyak hal yang bisa kami lakukan untuk mencari arsip atau mendapatkan arsip. Banyak cara, apalagi sekarang sudah zamannya internet, jadi lebih mudah sekali. Oke, terus benda bersejarah apa aja yang menjadi fokus dari komunitas ini? Kalau benda sejarah itu yang sekarang adalah banyaknya arsip yang kami Peninggalan kuno gitu. peninggalan kuno berupa tulisan, kertas dan terusnya itu. Makanya sekarang kami simpan di sekretariat kami di Jalan Jawa 1B. Di sana bisa dikunjungi dan digunakan juga untuk teman-teman mahasiswa untuk skripsi biasanya pada datang, dan ada lagi digunakan juga untuk siswa SMA, SMK untuk membuat film dokumenter. Jadi kami bisa menjadi narasumber untuk itu. Terus ini apa? Perhatian kami juga pada bangunan-bangunan bersejarah di Cilacap ini loh. Baca banyak padahal ya. Yang terancam punah gitu loh. Atau mungkin Kami sih gugur. berharap ada perhatian dari pemerintah supaya bisa diselamatkan yang masih bisa diselamatkan gitu. Amin. Kalau bisa gitu. Ya siapa tahu juga pemerintah Kalau dengerin ini ya. komunitas kan sifatnya terbatas ya, Ah, nggak iya. bisa nggak punya kewenangan gitu. Oke. Sebenarnya Dan kalau dikembangkan sebenarnya di Cilacap itu kalau membuat wisata sejarah tidak hanya Benteng Pendem dan Teluk Penyu, sebenarnya banyak sekali tempat sejarah yang bisa dikembangkan sebenarnya. Menjadi kota lama ya? Iya, jelajah kota Cilacap itu sampai berapa pesertanya dulu, 50-an berapa, itu kan luar biasa. Ternyata antusiasme masyarakat untuk melihat kota lama Cilacap itu luar biasa. Iya, ini setelah menemukan benda bersejarah itu biasanya benda itu diamankan di mana?
Oke, sebenarnya kami kalau menemukan sesuatu yang diduga objek cagar budaya, Oke. pasti kami laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena kan komitmen dari komunitas Cilacap History itu membantu pemerintah untuk menjaga cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya. Sebenarnya sampai sekarang itu banyak yang sudah kami laporkan. Misalkan ada 4 buah lingga di kuburan Jati, ada bata tanggul di era Majapahit di Karangsuci, ada situs batu di Jalan Anggrek Cilacap, ada pos penjagaan Belanda di depan Jalan Baleng, lalu ada kuburan lama di Jalan Bogowonto. Dan untuk itu kami juga mendokumentasikan dengan banyak hal, misalkan dengan penerbitan buku. Makanya dari awal kami menunjukkan buku ada jejak-jejak sejarah Cilacap, ada Melawan Lupa, kalau tentang pahlawan ada pahlawan Soekarjo Wiryo Pranoto, ada Sudirman, dan sebentar lagi kami juga akan menerbitkan tentang perkembangan Tionghoa di Cilacap. Selain itu, kalau kami boleh menyampaikan, banyak hal yang sudah kami lakukan selain bersih-bersih tempat bersejarah. Kami juga renovasi, ada nisan di Makam Kerkop, ada relokasi Tugu Juang di Sumingkir, lalu ada replika karena ada yang hilang, lalu kami harus mengganti lagi, namanya Batu Palus di situs Watulingga. Dan yang jelas adalah kami selalu pameran arsip. Sudah beberapa kali kami pameran arsip, pameran jalanan atau maupun di gedung. Kalau pameran seperti di Taman Marlin Jalan Setomo, di SMP Pius, di Kampung Kepiting Jojok, di gedung PGRI Jalan Kalimantan ini sampai 3 hari. Pernah di pondok pesantren di Majenang, di gedung Pemintalan. Lalu tiap kali kami juga selalu didatangi di sekretariat di Jalan Jawa 1B untuk memperkenalkan arsip-arsip kami. Gitu Mas. Oke, dan untuk menjadi komunitas atau bergabung di komunitas Cilacap History, apakah orang awam boleh bergabung? Syarat utamanya yang penting senang sejarah itu Senang aja sejarah, ya. ya, Lalu syarat utamanya. karena kami kan pengennya menyambung silaturahmi dengan banyak orang. Ya, kalau biasanya menjelajah tempat itu biasanya ada izin apa enggak dari yang punya tempat itu, yang punya kawasan itu? Mas Indro jawab ini, halo Mas Indro. Mas Iya, Indro. biasanya kan izin atau gimana nih? Mungkin Mas Indro Ya kalau tempat-tempat marginal ya kita nggak perlu izin. nggak perlu izin. Yang lepas gitu kita ya masuk aja. Kalau misalnya ada penjaganya kayak Zuhud sih, kita ya perlu nunggu minta izin, kita mau sowan gitu. Terus kalau ke tempat wisata ya kita harus beli tiket juga sih. Iya, betul juga ya. Terus ini loh Mas, Gimana? selama belusukan ini yang terakhir kita menemukan sebuah meriam Meriam. yang masih terkubur itu di Nusa Kambangan di Benteng Lingker. Jadi Jadi lumayan gede, besar. Jadi untuk saat ini belum diamankan ya? Belum masih terkubur. Masih Jadi terkubur. yang terlihat bagian moncong itu kita udah laporkan ke pemerintah, cuma belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan, tapi ada niatan untuk mengambil itu. Kalau kita ya pengen banget itu diselamatkan, dipajang di alun-alun kan bagus banget. Ah, iya, mungkin ada apa ya, pengen dimuseumkan gitu. Oh ya, ini masalah ini kita juga komunitas Cilacap History pengen punya sebuah museum lah, Museum ya. untuk memamerkan benar-benar sejarah yang sudah kita kumpulkan, arsip juga. Cuman kita masih terkendala tempat gitu. Tempat dan juga mungkin dana. Dana, ya. Ya dananya masih kurang kan, apalagi ini komunitasnya terbatas gitu kan. Dan Maksudnya- kami non profit juga, Iya. non profit jadi. Apa-apa. Nggak ada pemasukan sih. Iya, berarti komunitas ini memiliki niatan untuk membuat pameran sejarah tentang Cilacap juga ya? Kalau pameran Sering. sering kami lakukan, sering kami lakukan. Di mana itu tadi? Tadi sudah saya sampaikan bisa di jalanan, bisa di gedung, atau Gedung. mungkin kami bekerja sama dengan komunitas lain. Seperti kemarin di Pemintalan kami bekerja sama dengan
komunitas yang lainnya. Komunitas yang lain. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Dea di Gunung Simping. Selamat malam Radio Thompson. Untuk acara talkshow lokomotif bersama komunitas Cilacap History Jim bertanya, yang saya dengar komunitas Cilacap History ada bikin buku-buku. Boleh tahu buku-buku Cilacap History menceritakan tentang apa dan bagaimana cara mendapatkannya? Terima kasih dari Mas Dean. Oke. Di Dia Gunung atau Mbak Simping. ya, Mas aja lah. Oke. Kami memang menerbitkan buku-buku untuk mendokumentasikan arsip-arsip, lalu biar bisa meluas untuk edukasinya, seperti jejak-jejak sejarah Cilacap, melawan lupa, itu berkaitan dengan sejarah, dengan perkembangan sejarah yang ada di Cilacap. Kalau kepahlawanan, kami menerbitkan 2 buku, Sukarjo Wiryo Pranoto, itu pahlawan yang lahir di Kesugihan. Lalu buku Sudirman bertumbuh di Cilacap, karena Jenderal Sudirman itu kecilnya Di sampai Cilacap. dari Danco itu Iya. berada di Cilacap. Cilacap terus pindah ke Purbalingga. Iya, Ketemuannya pas. lahirnya di Purbalingga, tapi Oke. bertumbuhnya di Cilacap. Cilacap. Lalu kami juga akan memberikan buku mengenal Tionghoa Cilacap. Sebentar lagi moga-moga. Mohon doanya Mas biar segera terbit. Amin. Kalau untuk mendapatkan buku bisa di internet atau mungkin di sekretariat di Jalan Jawa 1B. Yang terakhir ini ya buat komunitas jelajah Cilacap, histori Cilacap ya tepatnya. Harapan dari komunitas ini terhadap masyarakat dan pemerintahan terkait dengan upaya pelestarian situs bersejarah ini apa sih harapannya? Monggo siapa Pak? Mas Sony saja. Oke. Ayo gantian Mas Sony. Ini. Harapan dari kami sih inginnya masyarakat lebih peduli akan sejarah lokal Cilacap. Oke. Walaupun masih kurang sejauh ini, kami baru pernah menjalin kerjasama dengan Dinas P dan Kaum Pameran Arsip. P dan K itu dinas apa ya? Bisa dijelaskan Pendidikan kembali? dan Kebudayaan. Kebudayaan. Ya, serta Dinas Pariwisata untuk program jelajah. Ya, selama ini kan kita kan apa namanya dari biaya itu individu masing-masing loh. Jadi dari dinas terkait tidak ada ini. Ini selain itu juga kami mengharapkan agar masyarakat Cilacap lebih bangga dengan sejarahnya sendiri ketimbang silau dengan sejarah daerah lain. Yang tadi disebutkan sama Pak Thomas itu sebenarnya apa namanya dari pahlawan Sukarjo itu pahlawan yang terlupakan yang ada di Cilacap. Iya, makanya dibikin buku supaya kita mengenal beliau. Oke. Iya. Berarti penorak lalen ya. Iya. Ya nambah ini Mas Indo. Jadi monggo Mas Indo ada tambahan? Saya sih berharap dari pemerintah soal ini loh, yang nama-nama pahlawan lokal bisa diabadikan menjadi Nama jalan. atau nama gedung, nama tempat umum lah, kayak taman apa gitu. Selama ini kan belum ada kan tempat Belum yang ada. Iya. misalnya rumah sakit umum daerah kan belum ada namanya. Iya, belum ada. Iya. Terus terminal kayak taman gitu kan belum ada namanya. Kita berharap bisa diangkat lah nama-nama pahlawan. Ini biar bisa dikenal oleh kalangan muda juga, mungkin buat para generasi penerus kita besok ya biar tahu bahwa Cilacap ini loh sejarahnya seperti ini loh kan gitu ya. Iya. Oke, jadi sahabat ya ternyata pegiat sejarah di Cilacap ini cukup banyak dan bukan hanya itu saja masih pribadi dan terbesar di berbagai wilayah. Nah, dengan adanya komunitas ini menjadi lebih mudah untuk menginventarisir dokumen dan narasinya. Tujuan mendirikan komunitas ini sendiri memang untuk mewadahi siapapun yang gemar dan tertarik akan sejarah Cilacap karena masih banyak potensi sejarah dan benda peninggalan yang belum diketahui. Ya, terima kasih buat komunitas dari Cilacap History yang udah datang ke studio Radio Thompson Cilacap. Sama-sama Mas. Ya, apabila ada tutur kata kita yang mungkin kurang berkenan di hati Anda semuanya, kita mohon maaf ya apabila ada mungkin pasokan ya, yang kurang memadai gitu ya, apabila ada peralatan atau gimana, kita mohon maaf atas Halo sebesar-besarnya. sahabat
Kami dari komunitas Cilacap History. Dengarkan terus 97.5 Radio Thompson Cilacap. Makin erat di hati sahabat.